Kalau untuk program mengentaskan rumah-rumah kumuh, ini kan banyak juga, apalagi isu yang baru viral kemarin kan, satu rumah 3x2, neneknya tidur duduk atau shift-shiftan. Apakah ada program terkait hal ini juga? Jadi kalau terkait dengan pengentasan ini ya, rumah kumuh atau kawasan kumuh sih sebenarnya ya, kalau kita bilang itu salah satunya yaitu kami punya program yang tadi penataan kawasan permukiman di daerah-daerah kumuh Jakarta. Nah itu penataannya itu tidak hanya terkait dengan himbauan terkait dengan rumah, tapi kita juga memperbaiki infrastruktur, sarana prasarana, beautifikasi, perbaikan saluran dan lain-lain, sehingga kawasan tersebut nantinya yang kumuh akan lebih baik lagi, lebih indah lagi, lebih sehat lagi. Itu yang pertama. Nah yang kedua adalah pengembangan hunian vertikal. Bagus berarti ya Bu ya? Cukup bagus Mbak, cukup bagus. Kita saat ini percontohan kan ada di 2 lokasi ya, tanah tinggi salah satunya. Nah di situ itu kolaborasinya apa? Jadi tanah ini adalah milik masyarakat. Kita kumpulkan yang berdekatan dan kita bangun satu unit hunian yang vertikal, kurang lebih 4 lantai, dan mereka hidup dengan lebih layak lagi, karena kan tadi Mbak bilang ya, 2x3 orangnya numpuk banyak di situ. Nah itu pendekatan Pemprov akan lakukan itu. Dengan 2 percontohan ini ke depan kami akan terus mengembangkan itu di wilayah DKI Jakarta. Ya, kita tadi dengar banyak sekali program-program pembangunan perumahan yang memang sedang digerakkan, dicanangkan. Tapi bekerja sama dengan sektor swasta masih dalam tahap perencanaan. Lantas yang menjadi gambaran ataupun pertanyaan kita adalah dari segi pembiayaan, datangnya dari mana? Apakah sepenuhnya dari APBD, apakah sepenuhnya dari kantong daerah, atau ada metode finance seperti apa yang akan digunakan? Baik, jadi terkait dengan pembiayaan, pendekatan kami nih Pemprov dalam penyediaan unit hunian ini ada beberapa Mbak. Salah satunya pastinya dengan APBD, tapi tidak juga dengan APBD, kita juga ada kolaborasi tadi dengan CSR, dengan swasta terkait dengan kalau programnya itu seperti peningkatan KLB sehingga dia harus membayar kepada pemerintah. Nah dana itu yang digunakan untuk membangun rusun-rusun seperti itu. Jadi kita keterlibatan swasta ini juga cukup banyak sebenarnya Mbak. Tapi kalau terkait dengan hunian milik tadi, memang kita sedang penjajakan. Ya, tapi bukan berarti itu saja programnya. Program yang lain pun itu sudah kami libatkan. Gitu. Jadi untuk program-program yang lain sebenarnya keterlibatan swasta ini sudah ada andilnya. Sudah andilnya sudah cukup besar gitu. Tapi untuk perumahan milik ini masih dalam tahap penjajakan. Yes, betul. Pesan ke warga apa sih Ibu ini untuk bisa lebih aware lagi dengan program-program perumahan yang sedang dihadirkan oleh Dinas Jakarta ini? Jadi kalau dari kami Pemprov DKI Jakarta khususnya Dinas Perumahan, kami menghimbau masyarakat luas untuk bisa dapat mengikuti atau bisa dapat melihat bahwa program fasilitas pembiayaan rumah ini merupakan salah satu solusi untuk kita bisa memiliki rumah di Jakarta, yang kita tahu sekarang tanah di Jakarta cukup mahal gitu ya, tingkat kepadatan penduduknya juga tinggi, sehingga solusi ini bisa sama-sama kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena pemerintah pasti ingin memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Seperti itu. Harapannya sekali lagi untuk Dinas Perumahan, dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk industri perumahan di tahun depan. Karena kita tahu tadi ya bahwa ke depan ini untuk perumahan ini menjadi sesuatu yang cukup booming nantinya, sehingga buat kami ini merupakan partner kerja yang cukup bisa kami andalkan seperti itu, sehingga developer-developer yang memang bergerak di bidang properti ini kita sama-sama himbau untuk yuk sama-sama kita memberikan hunian terbaik, hunian yang layak, hunian yang pastinya bisa terjangkau oleh warga Jakarta dengan kualitas yang baik tentunya.